Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaini dari jurusan Tadris Biologi C semester 3 IAIN Syenurjati Cirebon. Di sini saya akan melaksanakan evaluasi praktikum biokimia. Pada semester 3 ini memiliki 4 acara praktikum. Yang pertama yaitu penentuan kadar gula dalam darah dan identifikasi hormon HCG dalam urin. Acara praktikum kedua yaitu uji karbohidrat dan uji protein. Acara praktikum ketiga yaitu lipid dan uji kandungan vitamin. Yang acara praktikum yang keempat yaitu asam nukleat. Langsung saja pada acara praktikum yang pertama yaitu penentuan kadar gula dalam darah dan identifikasi hormon HCG dalam urin. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kadar gula dalam darah. Yang kedua untuk mengetahui hormon HCG dalam urin. Yang ketiga yaitu untuk memahami fungsi hormon HCG dalam urin. Dan yang keempat yaitu untuk melakukan identifikasi hormon HCG dalam urin. Nah, pada penentuan kadar gula dalam darah diambil 2 sampel, yaitu orang yang sedang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Diambil darah pada jari probandus dengan blood loser, kemudian diteteskan pada test strip. Lalu terdapat angka bahwa pada orang yang tidak berpuasa atau orang normal terdapat hasil 80-120 mg per dl, sedangkan pada orang yang berpuasa kurang dari 80 mg per dl. Nah, lalu yang pengamatan selanjutnya yaitu identifikasi hormon HCG dalam urin. Nah, sampel yang diambil yaitu wanita yang hamil dan wanita yang tidak hamil. Wanita hamil yaitu wanita hamil pada trimester. Kenapa pada trimester? Karena hormon HCG pada usia kandungan muda lebih meningkat dibanding usia kandungan yang usia 4 bulan ke atas. Langsung saja yang pertama yaitu tes urin hormon HCG dilakukan dengan tes pack. Tes pack dimasukkan ke dalam urin yang dikeluarkan pada pagi hari agar masih bersih, masih netral, masih bagus. Nah, terdapat hasil pengamatan bahwa urin pada ibu hamil ketika sudah diuji pakai tes pack yaitu terdapat garis merah 2, sedangkan pada wanita yang tidak hamil hanya garis merah 1. Itu merupakan tes hormon HCG. Apa sih hormon HCG? Hormon HCG merupakan hormon jaringan plasenta muda yang dikeluarkan dalam urin. Fungsinya yaitu untuk menjaga kehamilan dan perkembangan janin. Lalu acara praktikum kedua yaitu uji karbohidrat dan uji protein. Uji karbohidrat dan uji protein ini memiliki tujuan yaitu untuk memahami sifat-sifat kimia karbohidrat, untuk menentukan macam-macam karbohidrat, dan juga untuk mengetahui adanya unsur-unsur protein. Lalu untuk memahami protein dari segi kimia untuk dapat terampil melakukan percobaan-percobaan protein. Sampel yang dilakukan pada acara praktikum ini yaitu sampel buah-buahan seperti pepaya, alpukat, jambu biji, dan lain sebagainya. Nah, uji karbohidrat ini dilakukan yaitu uji molis, uji iodin, dan uji barfood. Lalu uji fermentasi dilakukan uji Seliwanov dan uji Benedict. Lalu uji protein yaitu uji keberadaan unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, dan uji keberadaan atom nitrogen dan sulfur. Uji positif molis akan berwarna merah bata, uji positif iodin akan berwarna hitam kebiruan, uji positif barfood akan berwarna merah bata. Uji fermentasi akan berwarna kuning, uji Seliwanov akan berwarna oranye, dan uji Benedict akan berwarna hijau, kuning kehijauan, dan memiliki endapan yang berwarna merah bata. Nah, kesimpulannya yaitu sifat-sifat kimia karbohidrat sebagai reduktor. Lalu sampel bahan positif karbohidrat diantaranya melon dan pepaya. Unsur-unsur penyusun protein yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Protein dapat larut dalam senyawa polar dan asam basa, tidak larut dalam non-polar.
Lalu acara praktikum ketiga. Acara praktikum ketiga yaitu tujuannya untuk memahami lipid dari segi kimia. Yang kedua untuk mengidentifikasi adanya vitamin secara kualitatif. Yang selanjutnya mengidentifikasi reaksi kimia yang mendasari identifikasi vitamin dalam makanan. Untuk uji lipid ini dilakukan dengan uji kelarutan lipid, minyak dan lemak, penyabunan lemak, salting out sabun, uji pemisahan asam lemak, pemisahan dari percobaan kolesterol, dan penentuan asam lemak. Lalu pada uji vitamin yaitu dilakukan pada vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Terdapat kesimpulan bahwa lipid tidak dapat larut dalam air, namun dapat larut dalam pelarut organik lain dan memiliki ciri-ciri tidak berasa dan juga tidak berbau. Lalu, untuk melakukan identifikasi uji kandungan vitamin bisa dilakukan dengan uji pelarut pada setiap vitaminnya. Lalu acara praktikum yang keempat yaitu asam nukleat, dengan tujuan untuk mengetahui penampakan asam nukleat dari berbagai tanaman. Sampel yang diamati pada acara praktikum kali ini yaitu buah-buahan seperti nanas, semangka, pepaya, dan lain-lain. Nah, mengapa memakai buah-buahan? Karena pada buah-buahan terdapat kromatin yang rendah. Dan selain sampel buah-buahan digunakan juga alkohol, garam halus, dan deterjen. Fungsi deterjen di sini yaitu untuk membebaskan inti sel dan membran sel. Lalu untuk alkohol ini digunakan agar benang kromatin terangkat dan dapat diamati. Garam halus digunakan untuk melarutkan DNA dan ion Na+. Terima kasih. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.